Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa ketemu walaupun agak mundur ya waktunya. Ya. Biasanya kita ba'dza maghrib, ini tadi molor ba'dza isya ya. Ya, nggak apa-apa deh. Yang penting kita tetap bisa melanjutkan materi pertemuan kita di manajemen biaya. Insya Allah hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-10 kalau nggak salah ya. Terus kemudian seperti biasa untuk absensi coba nanti dilakukan absensinya. Jika nggak bisa nanti kabari saya karena tadi ada sedikit trouble kayaknya di simtiknya. Semoga sudah bisa digunakan untuk absensinya. Kalau nggak bisa ya nanti akan saya absenkan sendiri aja. Oke, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan TGM atau Team Management. Mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu ada yang mau ditanyakan ulang. Monggo sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini. Oke, kalau memang belum ada, kita lanjut untuk materi kita hari ini terkait dengan transfer pricing, ya, harga transfer. Kalau minggu lalu kita bicara tentang TGM, itu bicara terkait dengan bagaimana kita akan mencoba mengkondisikan efisiensi dari penggunaan biaya secara keseluruhan lewat beberapa alat yang nanti bisa kita pakai untuk memilih aspek mana yang perlu kita kendalikan untuk penggunaan biayanya. Untuk pembahasan kita kali ini, kita menggunakan metode yang berbeda karena untuk mengendalikan biaya dalam posisi yang kita bahas pada malam hari ini, kita menggunakan metode harga transfer dari satu departemen ke departemen yang berikutnya. Jadi memang harga transfer ini nanti berlaku bagi sebuah perusahaan atau unit bisnis atau unit usaha yang dalam membuat produknya itu melewati beberapa tahap produksi. Ya, bisa jadi ada 2 tahap atau 3 tahap atau mungkin lebih. Yang mana masing-masing tahap itu fokus kepada pekerjaan yang harus diselesaikan pada tahapnya sendiri-sendiri. Kita contohin aja misalkan kalau kita melihat ya perusahaan yang agak detail, misalkan pabrik sepeda motor gitu ya, misalkan ya di pabrik sepeda motor itu kan ada beberapa bagian yang harus dibuat, ya. Mulai dari komponen spare part-nya hingga kemudian dirakit menjadi sebuah kendaraan sepeda motor, misalkan begitu. Nah, kemudian dari sini yang jelas tidak bisa dikerjakan bareng-bareng seperti sebuah perusahaan yang memproduksi barang yang dalam skala kecil. Ya. Kalau skala kecil mungkin dilakukan dalam satu tahap proses saja sudah selesai. Tapi kalau untuk sebuah kendaraan sepeda motor misalkan ya, itu kan tidak bisa kemudian hanya dilakukan oleh satu tahapan proses. Tidak bisa. Karena saking banyaknya perangkat yang memang harus dibuat dan dirakit untuk menjadi sebuah sepeda motor. Nah, oleh karena itu bisa jadi itu dipecah menjadi katakanlah 2 departemen yang berbeda. Yang pertama itu departemen yang ngurusi tentang spare part dari sepeda motor itu dalam bentuk suku cadang yang masih terurai-berai gitu ya. Kemudian yang departemen kedua itu tugasnya ngerakit semua komponen suku cadang itu tadi menjadi sebuah kendaraan sepeda motor. Nah, barulah dari departemen kedua itu keluar sudah dalam bentuk sepeda motor utuh. Nah, misal seperti itu. Artinya apa? Artinya di situ ada 2 bagian yang membutuhkan biaya untuk masing-masing prosesnya, yang mana masing-masing bagian itu mempunyai jenis produk yang berbeda. Bagian pertama itu jenis produknya adalah spare part.
Sedangkan bagian kedua jenis produknya adalah sepeda motor utuh. Nah, tentunya proses yang dilakukan di masing-masing bagian itu tidak sama. Namun, keduanya saling berkaitan. Bagian kedua itu membutuhkan spare part yang dibuat oleh bagian pertama. Sehingga bagian pertama ketika menghasilkan sebuah spare part, itu dianggap sebagai sebuah produk jadi. Tetapi ketika produk jadinya bagian pertama itu dibawa ke bagian kedua untuk dirakit, maka bagian kedua itu menganggap adalah bahan baku awal. Ya. Sehingga bahan baku awal itu nanti menjadi dasar untuk bahan perakitan, yang mana produk akhirnya adalah sebuah kendaraan sepeda motor yang sudah jadi. Nah, karena masing-masing itu mempunyai orientasi produksi yang tidak sama, otomatis menggunakan pembebanan biaya yang juga tidak sama. Nah, sehingga cara untuk menghitung pembebanan biayanya supaya efektif ataupun efisien itu tidak bisa disamakan. Yang satu itu memproduksi spare part, yang satu hanya merakit spare part. Nah, oleh karena itu, maka masing-masing bagian itu diberi kewenangan untuk membuat anggaran biayanya sendiri-sendiri. Ya, supaya tidak sama tadi. Ya, ketika mereka sudah membuat jenis biayanya sendiri-sendiri, maka kemudian mereka mengelola biaya itu untuk menghasilkan produk yang menjadi targetnya. Ya, produk yang menjadi target bagian A nanti dikirim ke bagian B. Bagian B itu membeli produk yang dibuat oleh bagian A tadi. Spare part tadi adalah hasil produksi bagian A, bagian 1, dibawa ke bagian B itu dalam posisi bagian B mengeluarkan biaya untuk membeli spare part dari bagian A. Nah, kemudian bagian B merakitnya menjadi kendaraan sepeda motor yang kemudian dijual juga keluar. Nah, proses membeli spare part dari bagian B ke bagian A, itulah yang kita sebut dengan mekanisme harga transfer. Nah, oleh karena itu nanti kita akan coba bahas mulai dari pengertiannya, syaratnya, tujuannya, metodologi sampai ke dalam administrasinya. Oke, kita mulai yang pertama terkait dengan pengertian dulu. Ya. Dari cerita saya sekilas tadi, paling tidak kita sudah mengambil kesimpulan bahwa harga transfer dalam arti yang umum, yang luas, merupakan sebuah harga barang, atau mungkin juga bisa jasa, ya, yang ditransfer dari satu pusat pertanggungjawaban. Satu pusat pertanggungjawaban itu ya tadi departemen tadi, bagian tadi. Dalam suatu organisasi yang sama, ya. Tadi kan saya cerita bukan pada organisasi yang berbeda, sama-sama pabrik kendaraan sepeda motor, ya. Tetapi ada dua divisi atau dua departemen tadi. Nah, berarti itu kan ada di dalam satu organisasi yang sama. Tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawaban atau bentuk departemenisasinya itu seperti apa. Yang penting dalam sebuah alur pemrosesan barang, kedua departemen itu saling berhubungan karena memang saling membutuhkan barang yang diproduksinya. Nah, itu berarti ada relevansi antar pusat pertanggungjawaban. Nah, disitulah nanti fungsi harga transfer itu terjadi. Nah, oleh karena itu secara sempit kita bisa mengatakan harga transfer merupakan harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba, atau pusat laba itu tadi kan masing-masing departemen itu nanti karena bisa mengelola keuangannya sendiri untuk menghasilkan produknya sendiri, maka ketika ditransfer ke departemen lain, ya kan, itu tadi kan tetap ada proses jual beli. Nah, proses jual beli itu tetap di situ melibatkan laba di dalamnya. Walaupun itu di dalam satu perusahaan yang sama. Tapi laba itu tidak diakui oleh departemen A. Nanti laba departemen A digabung dengan laba departemen B misalkan ya, atau mungkin kalau ada departemen C diakui jadi satu kesatuan menjadi laba perusahaan. Jadi itu hanya dititipin aja, laba itu hanya laba per satu bagian. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama pusat laba. Nah, sehingga nanti proses transferisasi harga karena adanya mutasi barang itu tetap melibatkan pembelian yang menggunakan hitungan laba atau keuntungan. Nah, jadi seperti itu nanti di dalam mekanisme
harga transfer ya. Nah, sehingga kita bisa maknai bahwa bagi divisi penjual ya, yang menjual barangnya dari departemen 1 tadi ya, harga transfer merupakan pendapatan. Karena nanti karena menjual maka ada transfer uang masuk. Tapi bagi pembeli yang menggunakan untuk proses berikutnya tadi, harga transfer itu diakui sebagai biaya. Ya. Nah, di sini permasalahannya adalah berapa harga yang harus kita berikan kepada produk atau barang atau jasa yang mengalami mekanisme transfer itu. Yang jelas kan kita tidak sama dengan menjual barang itu seperti di pasar luar, ya. Menjual secara bebas, tidak sama. Kita di sini masih dalam satu unit organisasi yang sama. Ya. Ketika itu berlaku harga transfer, itu sebenarnya bukan kok kemudian ada bisnis di dalam bisnis. Bukan. Ya. Tetapi hanya untuk memudahkan mengendalikan pembebanan biaya dan perolehan keuntungan dari masing-masing aktivitas di departemen yang ada. Tujuannya itu aja, ya. Jadi bukan kemudian mencari cara sendiri-sendiri untuk memperoleh hasil sendiri-sendiri. Ya, nggak begitu. Kalaupun ada hasil kan toh itu hasilnya bukan miliknya departemen 1, tetapi nanti tetap mengakumulasi menjadi labanya perusahaan. Nah, oleh karena itulah maka ada beberapa persyaratan supaya kita bisa menganggap atau mengakui transaksi itu adalah harga transfer. Yang pertama, sistem. Ya, sistem harus memberikan informasi yang relevan. Ya, yang dibutuhkan oleh satu pusat laba untuk dapat menentukan trade-off yang optimal antara biaya dan pendapatan. Nah, sistem yang dimaksud itu adalah sistem yang berlaku dalam mencatat pembebanan biaya pada masing-masing departemen. Ya, ketika satu departemen itu sudah ada alokasi biaya, kemudian biaya itu digunakan untuk memproses barang yang akan ditransfer ke departemen 2 tadi, maka di situ kita mengatakan ada penggunaan biaya yang informasinya harus terserap. Jadi kita harus tahu berapa nilainya, jadi begitu ya. Nah, sehingga itu kita katakan menjadi sebuah trade-off yang optimum. Ya, sehingga kita tidak boleh kemudian seperti tadi, bisa karepku tahu wong iki tak jual sendiri, jadi terserah saya untuk memberikan harganya. Nah, itu tidak bisa. Di situ nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti untuk menghitung berapa nilai harga transfer. Nanti kita bahas ketika masuk ke metode. Nah, oleh karena itu laba yang dihasilkan itu harus bisa menggambarkan pengaturan trade-off-nya tadi. Sehingga tidak boleh labanya itu suka-suka. Ya. Nah, karena apa? Karena nanti tingkat laba di masing-masing unit itu tadi itu akan diakumulasi bersama yang kemudian akan mencerminkan kontribusi laba atau margin contribution yang bisa diperoleh dari masing-masing departemen. Nah, ini yang nanti harus kita temukan di dalam mekanisme perhitungan harga transfernya. Ya. Nah, sehingga kalau begitu, bagaimana tujuan harga transfer itu? Nah, tujuan harga transfer itu tidak ubahnya seperti ketika kita menentukan tujuan pengendalian biaya. Yang pertama jelas kita akan memperoleh informasi yang relevan untuk memberikan keputusan yang bisa kita tetapkan atau trade-off tadi untuk membandingkan antara pendapatan yang akan diterima dengan biaya yang digunakan. Nah, itu harus jelas informasinya. Sebab kalau informasinya nggak jelas, maka kita tidak akan bisa mengatakan sakjane kita itu untung atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua jelas memotivasi untuk mencapai kongruan. Tujuan utama dari jualan tadi apa. Dan yang terakhir jelas membantu kinerja ekonomi dari total hasil yang nanti akan diperoleh oleh pusat laba. Nah, sehingga dari pengertian-pengertian tersebut, maka kita harus mengikuti ketentuan dalam menetapkan harga transfer. Ingat,
Walaupun di sini ada kesan bahwa terjadi jual beli, tetapi kita tidak bisa mempersepsikan jual beli itu sebagaimana kita menjual di pasar umum. Jual beli yang kita lakukan di sini bukan dalam posisi kita sedang mencari keuntungan seperti di pasar umum, tetapi hanya dalam posisi kita bisa memberikan informasi per masing-masing bagian supaya antar bagian itu bisa jelas alur dari distribusi barang atau jasa. Nah, oleh karena itu, nanti tujuan penetapan harga transfer itu jelas menjaga supaya evaluasi antar divisi itu tetap terjadi. Karena dengan adanya proses seperti ini, jelas masing-masing divisi nanti bisa memberikan informasinya masing-masing. Yang mana bisa dilihat apakah itu mencapai keselarasan dari tujuan perusahaan, menjaga otonomi dari masing-masing divisi atau tidak. Ya. Walaupun itu memang ada orientasi untuk menjaga otonomi, tetapi otonomi di situ dalam arti otonomi dalam mengendalikan biaya. Bukan otonomi yang membatasi dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan keinginan. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi hanya untuk menjaga bagaimana mengendalikan dari biaya saja. Sehingga tentunya itu harus selaras dengan tujuan utama perusahaan. Nah, dengan demikian ada 3 jenis metode nanti yang bisa kita pakai untuk menentukan harga transfer. Nah, berarti metode inilah yang harus diikuti. Oleh karena itu, seperti tadi saya katakan di awal, kita tidak bisa kemudian memberikan harga transfer seolah-olah kita menjual di pasar umum. Tidak bisa. Ya. Kita bisa menggunakan metode berdasarkan harga pasar. Ya, harga pasar. Jadi yang kita pakai itu hanya rata-rata ketika pasar itu mentransaksikan barang yang kita perjualbelikan secara harga transfer tadi. Contohnya begini. Tadi kita kembali lagi ke pabrik sepeda motor ya. Si bagian satu itu kan tadi memproduksi yang namanya spare part. Katakanlah dia memproduksi ban. Ya. Dia memproduksi ban. Nah, ban itu nanti akan dipakai untuk dirakit di sepeda motor oleh divisi yang kedua. Nah, sekarang masalahnya ban itu ketika diserahkan ke divisi yang kedua, itu dikasih harga berapa? Nah, ban itu tadi. Nah, inilah yang kita sebut harus ada metodenya. Kita tidak bisa kemudian menggunakan mekanisme jual beli yang ada di pasar luar sana untuk menghargai ban itu. Tapi kita bisa menggunakan rata-rata harga pasar ban yang dimaksud itu di luar sana untuk digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer di dalam perusahaan. Rata-rata loh ya. Jadi satu ban yang mereknya sama, misalkan Dunlop gitu ya. Nah itu di sana berapa, di sana berapa, di sana berapa. Kita survei beberapa tempat, kemudian kita rata-rata harga ban sepeda motor Dunlop dengan ukuran sekian, misalkan gitu ya. Itu harganya berapa rata-rata. Nah itu dipakai untuk dasar penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar. Nah jadi caranya begitu. Nah selain itu juga ada lagi pilihan didasari dari harga pokok. Nah, harga pokok berarti kita menghitung berapa HPP dari pembuatan satu jenis produk yang akan ditransfer tadi. Ban tadi misalnya. Ban tadi HPP-nya berapa? Nah, seperti itu. Tapi ini pilihan ya, dua ini pilihan. Boleh harga pasar, boleh harga pokok, yang penting disepakati di dalam manajemen perusahaan tersebut. Ya. Loh Pak, nanti secara harga kan beda. Iya, secara harga beda. Nanti kita coba lihat ilustrasi. Apakah kalau misalkan kita pakai harga pasar ya, misalkan ya, bisa saja dia lebih mahal harganya daripada harga pokok. Bisa jadi begitu. Tetapi apakah kemudian ketika kita membayar dengan harga transfer yang lebih mahal, itu justru labanya akan turun atau gimana? Nah, nanti kita akan coba lihat ilustrasinya. Kalau kita belum lihat ilustrasi, kita belum bisa mengkira-kira ini. Harga pokok juga begitu. Katakanlah harga pokok itu lebih rendah misalkan. Nah, ketika pakai harga lebih rendah, apakah nanti labanya juga lebih tinggi atau gimana?
Nah, itu nanti kita akan coba lihat. Dan yang ketiga, kita juga bisa menggunakan metode negosiasi. Nah, kalau negosiasi itu berarti kita tidak lagi menghitung secara detail seperti itu. Jadi kita hanya melihat bagaimana potensi dari kemampuan masing-masing departemen tadi, yang mana itu dipakai sebagai dasar untuk menentukan negosiasi. Katakanlah di pasar ban itu harganya katakanlah 80.000, katakanlah begitu. Tapi berdasarkan negosiasi itu bisa kena 60.000. Nah, tentunya tidak kok nyang-nyangan kayak jual beli di pasar bebas begitu, tidak. Tetapi melihat, menimbang dan memperkirakan beberapa aspek yang kemudian kita bisa menentukan nilai-nilai hasil negosiasinya sekian sehingga itu potensi memperoleh labanya sekian. Jadi ada hitung-hitungan terkait dengan harga jual ke depannya untuk akumulasi semua spare part yang dikirim ke Departemen 2. Nah, ini kalau menggunakan mekanisme negosiasi. Nah, oleh karena itulah, maka kita ada dua hal yang perlu kita pastikan. Yang pertama, apakah metode itu ada pendukungnya dan bagaimana nanti mekanismenya. Kalau kita menggunakan dasar harga pasar, itu pendukungnya adalah teori dari Anthony dan Kofidaraj, yang mana mengatakan bahwa dalam penetapan harga transfer hendaknya berdasarkan harga yang ditetapkan di pasaran terhadap produk tersebut jika dijual ke pelanggan luar atau dibeli oleh pemasok. Tetapi yang dipakai adalah nilai rata-rata. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya supaya sama-sama bisa memahami nilai dari barang itu. Kalau itu sudah menggunakan rata-rata harga pasar, artinya ya memang nilainya segitu ketika ada di pasar. Nah, tapi itu berlaku bagi barang yang memang secara umum lazim diperjualbelikan di pasar. Tetapi ada juga loh barangnya itu yang memang tidak lazim diperjualbelikan di pasar. Nah, kalau begitu gimana? Ya berarti kita tidak bisa memakai harga pasar. Ya. Misalkan formula-formula rahasia, atau mungkin komponen-komponen spare part yang jualnya itu tidak dalam bentuk ketengan spare part-nya, tetapi sudah akumulasi dari unit produk yang dihasilkan. Ya, misalkan seperti itu. Sehingga harga transfernya itu tidak lagi bisa menggunakan harga pasar. Karena apa? Di pasar tidak ada barang seperti itu yang dijualbelikan. Nah, biasanya kalau tidak bisa menggunakan harga pasar, maka nanti yang dipakai adalah harga pokok. Ya, harga pokok. Nah, apa alasannya? Ya ini mungkin di pasar kompetitif tidak tersedia informasi harga jual produk yang ditransfer karena memang tidak diperjualbelikan di pasar. Kemudian kesulitan menentukan harga jual. Ya, karena apa? Ya karena ribut, masing-masing manajer divisi itu punya prinsip sendiri-sendiri yang kemudian tidak nyambung gitu ya. Sehingga akhirnya tidak menemukan sebuah nilai harga pada barang yang akan ditransfer. Nah, kalau memang tidak bisa menemukan nilai harga, ya sudah, kalau begitu pakai aja harga pokok. Yang jelas-jelas bisa dihitung karena barang itu pernah dibuat. Karena dia pernah dibuat, tentunya pernah menggunakan biaya. Maka biaya pokoknya itu adalah harga pokok. Nah, dikembalikan ke situ, kalau memang harga pasar marai rame gitu. Daripada ribut, sakar PDW. Nyang-nyangan malah kayak yang pasar gitu. Nah, atau produk itu memang bukan produk yang diperjualbelikan bebas di pasar. Nah, jika kita nanti menggunakan harga pokok, itu ada dua hal yang penting diperhatikan. Yang pertama adalah definisi harga pokok itu sendiri. Harga pokok yang dimaksud ini adalah harga pokok standar. Jadi tidak sama dengan harga pokok yang umumnya dipakai untuk menghitung BEP atau break even point seperti biasanya kita beberapa waktu yang lalu gitu, kita ketika membuat analisis BEP gitu ya. Bukan harga pokok itu. Tetapi harga pokok standar. Harga pokok standar itu adalah harga pokok yang memang benar-benar pokok dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat barang itu, tetapi dalam kapasitas yang normal.
Artinya kapasitas normal itu tidak dalam posisi kita sedang memproduksi dalam jumlah banyak atau hanya memproduksi dalam jumlah sedikit. Ya, kita memproduksi dalam jumlah normal yang seperti biasa diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, itu yang disebut standar harga pokok. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita pahami adalah penentuan markup. Istilah markup itu bukan berarti kita bicara tentang konotasi yang negatif, ya. Karena biasanya memarkup sesuatu itu kan melebih-lebihkan dari yang harusnya dibutuhkan. Memang iya, kalau secara pengertian markup itu kan menambahi, ya, menambahi nilai. Tetapi tujuan menambahi nilai itu adalah untuk menentukan laba, bukan untuk kepentingan satu pihak tertentu. Nah, oleh karena itulah maka nanti tujuan dari markup itu adalah untuk penentuan tingkat laba atau besarnya laba. Nah, coba kita lihat ilustrasi ini aja, ya, supaya sedikit punya gambaran tentang bagaimana penetapan harga transfer dan bagaimana kita mencoba melihat harga pokok maupun markup tadi ya. Nah, katakanlah perusahaan Jupe itu punya dua divisi, ya. Ada divisi A dan divisi B, katakanlah begitu. A itu akan menjual produknya itu sejumlah 1.000 unit kepada B. Nah, dengan data biayanya seperti ini. Nah, itu ya data-datanya mulai kita cermati ya. A akan menjual produk sebanyak 1.000 unit dengan data biaya produksi sebesar 190 juta, biaya administrasi umumnya 50 juta, biaya pemasarannya 20 juta. Ya. Sehingga kalau kita total di biaya penuhnya divisi A itu 260 juta. Nah, kemudian total aset yang diperkirakan pada awal tahun anggaran itu sebesar 1 miliar. Ya, asetnya perusahaan yang dihuni oleh divisi A dan B itu tadi. Ya, sehingga kita harus lihat neraca. Ya. 1 miliar. Dan laba yang diharapkan itu ya berdasarkan hitungan ROI itu 20%. Ya, sehingga nanti kita akan mencoba menghitung besaran laba dalam jumlah 20%, yang mana 20% itu kita ngambilnya dari ROI. Nah, di sini kita tanya, berapa besarnya markup? Ya. Berapa persentase besarnya markup? Nah, ini yang harus kita hitung sekarang. Nah, bagaimana metodenya? Ada beberapa jenis penyelesaian nanti yang bisa kita lakukan. Ya. Ini kita coba cermati dari penyelesaian yang pertama. Ya. Dalam penyelesaian yang pertama, itu perhitungan markup-nya kita asumsikan menggunakan data yang sama persis dengan data yang ada di awal ini tadi. Ya. Yang mana biaya produksinya kita tetapkan senilai 190 juta. Ya. Kita masukin di sini. Caranya gimana? Yang pertama kita masukin dulu biaya administrasi umum tadi yang 50 juta, ditambah biaya pemasaran 20 juta. Nah, kemudian harusnya ditambah dengan keuntungan. Tapi keuntungannya kan masih ROI, 20%. Tidak apa-apa. Karena datanya yang ada itu ya 20% dari aktivanya. Aktivanya tadi 1 miliar berarti kan 200 juta. Sehingga total ketemu jumlah biaya dan laba adalah 270 juta. Ya, kita jumlahkan. Nah, kemudian biaya produksi kita ambil dari data yang tadi, kita ambil sama aja ya, 190 juta. Kita masukin di situ. Nah, sehingga jumlah dari biayanya itu adalah jumlah biaya plus laba tadi dikurangi dengan biaya produksi. Ya, sehingga ketemulah 80 juta. Nah, berdasarkan data itu, kita bisa menghitung markup-nya. Gimana caranya? Kita hitung markup-nya adalah dengan membandingkan antara total biaya produksi dibagi dengan jumlah biaya plus laba tadi dikali 100%. Ya, itu cara untuk menghitung markup. Ya, sehingga 190 juta dibagi 270 juta kali 100%. Maka ketemu 142% untuk nilai markup-nya. Nah, tujuannya apa sih markup itu? Markup dipakai untuk menghitung harga transfer, ya, untuk menentukan berapa sih sebenarnya nilai harga transfernya, baik itu secara total maupun per unit. Nah, paling gampang yang ngitungnya per unit, sehingga nanti totalnya berubah, nanti kita tinggal mengkalikan.
Gimana caranya? Masukkan dulu biaya produksi yang tadi kita gunakan, yaitu 190 juta. Masukkan di situ, kemudian hitung markup-nya. Markup itu adalah nilai dari hasil hitung persentase markup tadi dikalikan biaya produksi yang dikeluarkan. Sehingga 142% kali 190 juta. Ketemu 269.800.000. Nah, sehingga dari keduanya itu kita jumlah, maka itu ketemu dengan nama total harga jual. Sehingga dalam seluruh komponen yang kita produksi, ya seluruh jumlah produksi 1000 unit tadi, maka kita menghasilkan jumlah harga jual itu 459.800.000. Nah, kalau begitu berapa harga transfer per unitnya? Nah, kalau totalnya segitu berarti per unitnya dibagi 1000 karena kita memang memproduksi 1000 unit. Ya kan? Sehingga ketemulah harga transfer per unitnya adalah 459.800. Nah, inilah nilai harga transfer kalau kita menggunakan dasar harga pokok yang ada di data biaya departemen pertama. Nah, seperti itu. Sehingga kita menghitung harga transfernya itu tidak kok kemudian langsung berdasarkan harga pokok biayanya tadi, tapi harga pokok standar. Harga pokok standar itu cara ngitungnya seperti ini. Sehingga kita hanya bisa memperoleh informasi berapa unit yang akan kita transfer. Bisa jadi yang diproduksi 1000, tetapi tidak semuanya itu ditransfer. Ya. Bisa jadi mungkin akan berbagi. Yang diproduksi 1000, yang ditransfer 500. Bisa jadi begitu. Ya. Tergantung dari kebijakan manajemen. Nah, mau ditransfer berapa unit pun, kan kita sudah menemukan nilai harga per unitnya. Sehingga nanti pengalinya ya, nilai harga per unit itu dikalikan berapa jumlah unit yang akan ditransfer ke departemen 2. Nah, jadi caranya seperti itu. Tidak ada lagi perdebatan. Ya. Karena sudah tahu, sama-sama tahu bagaimana cara ngitung. Tapi ada sebuah masalah. Masalahnya gimana? Bagaimana jika misalkan jumlah biaya produksinya itu mengalami kenaikan? Karena kan kita tahu bahwa biaya produksi itu variable cost. Oke, kalau gitu saya asumsikan biaya produksi itu naik 200 juta, ya, menjadi 200 juta, naik 10 juta. Tadi kan 190, kemudian saya ubah menjadi 200 juta, katakanlah naik 10 juta. Nah, data yang lama sama, data awalnya sama. 50, 20, 200 ketemu 270 juta untuk biaya berlaba, tapi biaya produksinya menjadi 200 juta. Kita coba lihat. Ternyata ketika biaya produksinya itu bertambah, persentase markup-nya itu turun. Ya. Ketika biaya produksinya itu semakin tinggi, persentase markup-nya itu turun. Nah, sekarang bagaimana dampaknya terhadap harga transfer per unit? Ya kita hitung aja. Biaya produksi 200 juta nih yang kita gunakan untuk data, markup-nya tadi kan 135% kali 200 juta, ketemu 270 juta. Kita jumlahin 470 juta. Yang diproduksi 1000 unit, berarti tinggal dibagi kalau kita cari harga per unit, yaitu 470 juta. Nah, sekarang bandingin. Tadi, jika kita menggunakan nilai persentase markup yang tinggi, ternyata bisa menghasilkan harga transfer yang lebih rendah. Karena apa? Karena ketika biaya produksi itu naik, kemudian berdampak pada naiknya biaya persentase markup, ya, biaya produksinya naik jadi 200 juta, ternyata berdampak kepada turunnya persentase markup. Di mana turunnya persentase markup justru akan menyebabkan harga transfer per unitnya menjadi lebih tinggi. Yang tadi itu 459.800 jadi 470.000. Nah, sehingga seperti itu kesimpulannya. Ya. Atau sebaliknya juga, yaitu bisa berlaku berkebalikan. Jika persentase markup-nya itu kecil, harga transfernya akan besar. Kalau persentase markup-nya itu besar, maka harga transfernya menjadi kecil. Nah, sekarang apa yang mau dicari? Kita memutuskan untuk menghasilkan harga transfer yang kecil, supaya nanti biaya yang keluar dari Departemen 2 tidak banyak, atau kita
besarkan markup, ya. Kita besarkan markup, tetapi konsekuensinya kalau markup-nya kita besarin, biaya produksinya bisa lebih dikurangin gitu loh ya. Nah, ya itu kebijakan ya. Makanya pimpinan itu harus bisa menguraikan permasalahannya dengan metode-metode hitung seperti itu sehingga ketika ngambil keputusan itu berdasar. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan, oh kalau markup-nya besar itu lebih baik, markup kecil lebih baik, nggak bisa, ya tidak begitu. Yang kita bahas kali ini hanya untuk melihat kondisinya saja, di mana untuk memilih metode mana yang akan dipakai, itu ya harus melihat dari kondisi yang sedang berlaku di perusahaan tersebut. Ya, jadi tidak bisa kemudian disamaratakan. Oke, itu sampai dengan ketika kita melihat nilai markup. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa menentukan berapa nilai harga transfer, maka kita akan mencoba membuat hitungan ilustrasi dari penggunaan biaya tetap dari seluruh divisi atau departemen tadi, mulai dari awal sampai dengan akumulasinya. Katakanlah begitu. Ini saya coba kembangkan divisinya atau departemennya itu menjadi 3 kelompok gitu ya. Divisi X, divisi Y, divisi Z. Ya. Jadi ada 3 kelompok. Nah, kita coba lihat. Harga jual di divisi X 75.000 ya. Variabel cost-nya ada 2 seperti ini ya. Totalnya 45.000 sehingga laba yang dihasilkan adalah 30.000. Divisi Y juga begitu ya. Laba yang dihasilkan 50.000. Tapi divisi Z ya, itu tidak menghasilkan laba ya. Nah, tapi walaupun divisi Z tidak menghasilkan laba, perusahaan tidak ada masalah. Kenapa? Karena jumlah labanya perusahaan sudah ada dari hasilnya divisi X dan divisi Y. Total 80.000. Nah, yang kita lihat bukan itunya. Yang pertama harus kita cermati adalah ketika divisi X menetapkan harga jual, berarti dia jualnya kemana? Jualnya ke Y. Nah, mana buktinya kalau memang penjualan 75.000 tadi yang melakukan adalah Y untuk penerimaannya. Tadi saya katakan bahwa divisi Y itu menganggap hasil produksi divisi X yang dijual tadi adalah sebagai bahan baku. Ya, maka kita lihat aja di data bahan bakunya. Oh, ternyata sama 75.000. Itu artinya apa? Artinya ketika divisi X menjual hasil produksinya, maka Y mengakui penjualan itu sebagai pemenuhan bahan baku dengan nilai 75.000. Nah, kemudian menghasilkanlah divisi Y itu senilai 150.000. Nah, karena ada divisi Z, harusnya maka penjualan divisi Y itu dibeli oleh divisi Z. Harga transfernya antara Y dengan Z. Sehingga nilai 150.000 sebagai harga jualnya divisi Y tadi sesuai dengan nilai bahan baku yang dimiliki oleh divisi Z, 150.000. Nah, dengan asumsi biayanya adalah seperti ini, ya, maka yang bisa menghasilkan laba itu hanya di divisi X dan divisi Y. Kenapa? Karena harga jual yang dibuat oleh divisi Z itu sesuai dengan nilai bahan yang ada di variabel cost, sehingga seimbang 350.000. Jumlah biayanya juga sama 350.000, sehingga di sini balance. Nah, sehingga labanya adalah laba dari divisi X dan divisi Y ya, untuk menjadi data perusahaan. Nah, apakah sampai di situ? Enggak, ya. Karena ada kemungkinan juga harga transfer itu mengalami beberapa permasalahan. Ya. Apa permasalahannya? Tadi salah satunya adalah ketika antar pusat laba itu harus negosiasi. Artinya harus ada kesepakatan. Ya.
pihak-pihak yang terlibat dalam transfer barang atau jasa itu harus memutuskan berapa harga jual yang harus ditentukan. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga harus menemukan suatu hasil yang menyepakati nilainya. Ya. Nah, ternyata kesepakatan nilainya tadi itu tidak sama dengan penawaran yang ada di awal. Terlihat contohnya data yang awal kan ini tadi ya. Oke, divisi X menghasilkan kontribusi laba 30.000 dengan komposisi seperti ini. Ternyata dari kesepakatan tadi ada perubahan nilai yang ada pada divisi Y. Ya. Apa ini yang berubah? Harga jual. Kalau tadi di standar harganya yang dihasilkan oleh divisi Y itu ada 150.000, ternyata hasil kesepakatan tadi, katakanlah begitu ya, menghasilkan harga jual di divisi Y itu di 130.000. Nah, beda kan? Lebih rendah. Ya kan? Lebih rendah. Ya karena negosiasi kan biasanya minta lebih murah. Oke. Sehingga divisi Z itu mengeluarkan uang untuk bahan baku tidak lagi 150.000, tetapi 130.000. Karena apa? Divisi Y mau menurunkan harga jual, hasil negosiasinya tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya berdampak kepada laba. Gara-gara divisi Y menurunkan harga jual, maka labanya yang semula tadi adalah berapa tadi? 50.000 itu turun menjadi 30.000. Ya, turun. Loh, terus kok turun? Kita coba lihat divisi Z menghasilkan laba enggak? Harusnya ketika dia dikasih harga lebih murah, maka dia harusnya menghasilkan laba. Ya, benar. Ternyata divisi Z menghasilkan laba 20.000. Nah, dari sini kita bisa mengatakan sebenarnya labanya enggak berubah, laba totalnya. Hanya saja laba itu didistribusikan di 3 divisi, yang mana seolah-olah itu terjadi karena penurunan harga jual dari divisi Y untuk diterima sebagai bahan baku di divisi Z. Nah, seolah-olah seperti itu saja, tetapi sebenarnya itu nanti akan menghasilkan akumulasi jumlah laba yang sama, ya 80.000. Nah, sehingga ini sebenarnya hanya ya bukan akal-akalan ya, tetapi ya hasil negosiasi begitu aja supaya divisi Y itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi gitu loh. Nah, ini contoh ilustrasi. Nah, hal seperti ini itu terjadi kenapa? Ya karena memang dari tadi kita sudah menyampaikan bahwa bahan baku yang dipakai oleh divisi berikutnya itu berasal dari penjualan bahan jadi yang dilakukan oleh divisi sebelumnya. Nah, makanya tadi ada panah itu ya. Ya, harga jual dijadikan bahan baku. Divisi Y juga begitu. Harga jualnya dijadikan bahan baku di divisi Z lah. Karena tadi mengalami penurunan, maka ternyata divisi Z kemudian bisa menghasilkan keuntungan. Oke. Nah, kemudian berikutnya, ketika kita mencoba menentukan harga transfer dengan 2 langkah. Ya. Yang tadi kan kita coba turunin harga jual. Nah, sekarang kita pakai two-step pricing. Harga transfer pusat laba penjual yang akan dibebankan kepada pusat laba pembeli itu dihitung dengan cara membebankan sebesar biaya variabel standar dan secara periodik atau secara bulanan gitu ya. Jadi per bulan gitu. Ya. Pusat laba penjual membebankan biaya tetap untuk produk yang dijual dan persentase keuntungan secara proporsional. Biaya caranya. Kita coba lihat ilustrasi. Katakanlah datanya seperti ini ya. Jumlah produknya 5.000 unit. Biaya variabel per unitnya itu Rp5. Biaya tetap per bulannya 20.000. Investasinya itu 1.200.000 atau modalnya itu ya. 1.200.000. Nah, expected income ROI-nya itu adalah 10%.
Nah, dengan data seperti ini kita sama ngitung juga harga transfer ke divisi pembeli berapa. Dari tadi kan kita juga menghitung harga transfer. Nah, tapi mekanisme penghitungannya beda dengan tadi. Kalau sekarang kita menggunakan mekanisme hitung seperti ini. Kita buat tabel aja. Tabel urutan perolehan mulai dari pendapatan hingga menjadi keuntungan. Kita susun ini berdasarkan data yang ada di depan ini toh. Ya. Pertama revenue, pendapatannya. Pendapatannya berapa? Ini 5.000 unit. Kali berapa? Belum tahu. Ya, karena kita belum bisa menemukan harga per unitnya. Sehingga ya dikasih tanda tanya aja sehingga totalnya masih ek gitu ya. Karena kita bisa belum ngitung ya. Masih ketemu 5.000 unit toh. Variable cost-nya juga begitu, sama karena unit yang diproduksi tadi 5.000 ya, variable cost-nya juga 5.000 unit. Tetapi di data depan sudah ketemu ada informasi per unitnya adalah Rp5, sehingga 5.000 kali 5 ketemu 25.000. Ya, variable cost ketemu. Oke. Margin contribution belum ketemu. Kenapa? Karena revenue-nya belum ada. Sebab margin contribution itu dicari dengan cara mengurangi revenue dengan variable cost. Nah, karena revenue-nya belum ada, maka ya margin kontribusinya belum ada. Kemudian kita masukkan fixed cost-nya. Fixed cost-nya ada jelas ya, 20.000. Ya, fixed cost 20.000 masukin. Sehingga profitnya berapa? Nah, kita hitung dulu gitu ya. Kita hitung dulu. Kita lihat tadi. Investasinya adalah 1.200.000. Ya, modalnya 1.200.000 per tahun, ya kan? Sedangkan laba yang diharapkan adalah 10%. Nah, seperti hitungan yang di awal tadi pakai ROI ya. Berarti besarnya laba itu sebenarnya berapa? Ya 10% dari total investasinya. Kalau investasinya 1.200.000, 10%-nya kan 120.000. Itu per tahun. Ya, karena tadi kan investasinya adalah investasi per tahun. Nah, sehingga kalau kita mau mencari bulanan, ya kan? Kenapa harus bulanan? Lihat, fixed cost-nya adalah fixed cost per bulan. Sehingga profitnya juga harus profit per bulan. Supaya untuk bisa menemukan data yang lain nanti per bulan. Nah, dari sini ketemu labanya adalah sebesar 10.000. Yes, ya. Nah, sekarang mulai bisa kita hitung. Karena yang diketahui duluan itu data yang ada di bawah, maka cara ngitungnya adalah membalik rumus yang seharusnya menghitung dari atas. Ya, gitu kan? Nah, sekarang kita bisa temukan berapa margin contribution-nya. Margin contribution sebesar 30.000. Dari mana 30.000? Ya kita ganti menjumlahkan antara profit dengan fixed cost. Karena apa? Karena untuk mencari profit itu sebenarnya adalah margin contribution dikurangi dengan fixed cost. Nah, kalau yang diketahui adalah fixed cost dan profitnya, berarti rumusnya dibalik. Untuk mencari margin contribution ya berarti 20 ditambah 10. Ketemu 30.000. Nah, kalau margin contribution ketemu tetapi variable cost juga sudah diketahui, ya pasti kita bisa menghitung revenue-nya. Ya. Gimana caranya? Ya tinggal dibalik lagi. Margin contribution itu adalah revenue dikurangi variable cost. Nah, sehingga untuk mencari revenue dibalik rumusnya yaitu margin contribution ditambah dengan variable cost. Sehingga revenue-nya ketemu 55.000. Ya, 30 ditambah 25. Nah, kalau begitu berapa nilai per unitnya? Nah, tinggal dibagi, ya, karena totalnya 55.000, unitnya ada 5.000, ya 55.000 dibagi 5.000, maka ketemu per unit sebesar 11 rupiah. Nah, sudah ketemu. Ya. Nah, kalau sudah ketemu ya kita tinggal masukin aja di datanya. Seperti ini. Biaya variabelnya 5.000 unit, ya dikalikan nilai biayanya 5 rupiah tadi, sehingga ketemu 25.000, biaya tetap per bulannya 20.000, laba yang diharapkan 10.000, ya berarti jumlah harga transfernya berapa? 55.000. Nah, itu kalau misalkan kita memang mau menghitung harga transfer dengan 2 langkah atau 2 step. Langkah pertama kita menghitung ini tadi, langkah kedua baru kita menghitung yang ini tadi. Ya, sehingga nanti ketemu data akhirnya seperti
Oke, jadi masing-masing punya cara ya. Tergantung mana metode yang dipakai. Namanya metode itu kan ada beberapa pilihan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ada masalah dengan harga transfer juga bisa kita lakukan dengan pembagian laba atau profit sharing. Itu cara yang ketiga. Dalam metode ini, produk yang ditransfer ke pusat laba itu dihargai sebesar biaya variabel standar. Ya. Biaya variabel dari pusat laba pembeli ini kemudian ditambah dengan biaya variabel yang dikeluarkan di pusat laba pembeli untuk mendapatkan jumlah biaya variabel kumulatif. Nah, setelah produknya dijual, maka pusat laba pembeli itu membagi kontribusi yang diperoleh atau contribution margin yang diperoleh dibagi, ya, secara proporsional. Ilustrasinya gimana? Nah, seperti ini. Ya, kita masukkan divisi A sama divisi B, katakanlah begitu, ada dua divisi ya, dan yang kumulatifnya gabungannya. Divisi A itu biaya variabel per unitnya adalah 8.000. Sedangkan biaya variabel per unit yang ditambah ke divisi B itu adalah 5.000. Ya. Nah, sehingga biaya akumulatifnya adalah 8.000 ditambah 5.000, itu 13.000. Nah, data yang ada menjelaskan bahwa jumlah produknya itu ada 1.000 unit. Ya. Harga jual per unitnya adalah 20.000. Ya. Total biaya variabel kumulatifnya ya tadi ya ini ya 13.000. Ya, gabungan antara dua divisi itu. Nah, pertanyaannya kalau begitu labanya berapa untuk divisi A dan divisi B? Nah, sekarang kita kan tujuannya mau melihat pembagian laba. Sehingga kita harus menemukan dulu berapa laba untuk A dan B. Nah, supaya nanti bisa berbagi ke masing-masing divisi. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Sederhana ini. Pertama kita hitung dulu harga penjualannya. Tadi kita ketahui bahwa jumlah produknya adalah 1.000 unit, ya toh? Nah, sehingga kita tinggal kalikan aja 1.000 kali harga jualnya 20.000. Ya, maka ketemulah harga penjualannya adalah 20 juta. Nah, itu perolehan pendapatannya. Terus biaya variabel kumulatifnya berapa? Tadi kan 13.000. Oke. Terus ini ya, 13.000 gabungan dari keduanya ini ya. 13.000 terus jumlah produknya adalah 1.000. Berarti 1.000 kali 13.000 ketemu 13 juta. Nah, harga penjualan sudah ketemu, variabel biayanya juga sudah ketemu, berarti ketika dikurangi menjadi laba kontribusi ya. 20 juta dikurangi 13 juta, maka contribution margin-nya adalah 7 juta. Nah, udah ya. Temu sekarang laba kontribusi. Nah, sekarang laba itu dibagi ke A sama B. 7 juta itu yang punya A berapa, yang punya EB berapa, maka cara ngitungnya adalah seperti ini. Menggunakan persentase sih sebenarnya ini ya. Tadi divisi A ya, itu kan mempunyai biaya variabel per unit 8.000. Ya kan? Divisi B punya 5.000. Nah, itu yang dipakai untuk data pembaginya. Divisi A adalah 8.000 per 13.000. 13.000 itu gabungan dari kedua biaya tadi. Ya, 8.000 per 13.000. Sebenarnya kalau mau mencari persentase sih gampang ya. 8.000 per 13.000 kali 100%, maka ketemu persentase. Persentasenya itulah yang mewakili divisi A secara proporsi pembagian laba. Kalikan aja total labanya 7 juta, maka divisi A itu memperoleh bagian 4.300.000 sekian itu. Nah, B juga begitu, karena tadi kontribusinya biaya adalah 5.000, padahal akumulasi biaya 13.000, maka ya 5.000 per 13.000. Kalikan total labanya. Atau kalau mau dicari persentase, berarti ya 5.000 per 13.000 kali 100%, ketemu persentasenya kali 7.000, total laba kontribusi. Sehingga B memperoleh bagian laba 2.600.000 sekian itu. Nah, ini metode untuk pembagian laba. Nah, seperti itu beberapa mekanisme teknis yang bisa kita gunakan untuk metodologi penyelesaian perhitungan harga transfer sampai dengan penentuan nilai laba yang seharusnya menjadi hak masing-masing bagian. Tetapi bagaimanapun juga, sebagus apapun kita menghitung ataupun menentukan
bagaimana metode harga transfer, ya, bagaimana pembagian laba di masing-masing departemen. Yang namanya orang, ya tetap aja ada masalah. Ya nggak tahu apakah masalahnya itu disebabkan karena kekurang puasan atau mungkin perbedaan persepsi dalam menghitung atau apa. Yang jelas pasti ada masalah. Pertanyaannya adalah sekarang siapa kalau ada masalah itu yang membantu menyelesaikan? Ya. Nah, yang membantu menyelesaikan itu nanti adalah suatu lembaga yang kita sebut dengan nama lembaga arbitration. Lembaga arbitration itu adalah sebuah lembaga yang prakteknya ya itu adalah menyesuaikan transaksi yang terjadi pada masing-masing departemen atau masing-masing pusat laba itu supaya bisa menangani selisih penentuan harga transfer di antara masing-masing departemen. Ya. Lembaga arbitration itu seperti itu. Nah, bisa jadi nanti cara untuk menentukannya bisa pakai dengan metode negosiasi. Nah, tadi kan saya katakan di awal, nanti ada yang namanya metode negosiasi. Nah, negosiasi ini rata-rata dipakai jika ada kendala yang tidak terselesaikan secara hitungan teknis. Tetapi negosiasi itu boleh dilakukan manakala melibatkan lembaga arbitration. Jadi tidak boleh kemudian nego sendiri. Ya. Secara ketentuan begitu, tetapi secara kenyataan ya belum tentu ya. Kadang juga melakukan nego sendiri. Yang penting apa? Yang penting masih dalam satu lingkup perusahaan yang sama demi tujuan hitungan yang akumulatifnya juga bersama. Ya itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau secara ketentuan sebenarnya ya negosiasi itu dilakukan oleh lembaga arbitration. Ya, ya karena yang masing-masing juga tetap ada kelebihan dan kelemahannya ya. Tetap ada. Ya. Kelebihannya seperti ini, misalkan ada kapasitas yang menganggur, ya sedang pasar dari produk tersebut sempit, maka akan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Ya, kenapa? Ya, karena nanti bisa dijual di luar. Ada sisa kan gara-gara negosiasi tadi. Tapi kelemahannya juga ada. Ya. Misalkan ketika menentukan harganya itu menggunakan metode harga pasar, dan ternyata barang yang kita transaksikan itu di pasar tidak ada, ya maka biasanya kalau sudah seperti itu penjual yang menang dan harus diikuti. Kenapa? Karena tidak bisa ditawar. Kenapa nggak bisa ditawar? Karena nggak ada dasar untuk menawarnya itu sebab barang yang ditransaksikan itu tidak ada harga pasarnya. Karena memang barang itu tidak dijual bebas di pasar. Ya berapapun yang ditentukan oleh si penjual divisi sebelumnya tadi ya, itu harus diikuti oleh divisi yang kedua. Ya, kalau menggunakan harga pasar. Nah, sehingga itu semua dilakukan oleh lembaga arbitration ini. Ya. Supaya apa ya? Supaya tidak sampai menyebabkan suatu kendala atau konflik yang ya kalau diperpanjang bisa sampai memacetkan gitu ya. Memacetkan siklus produksinya. Nah, sehingga arbitration itu fleksibel prosesnya. Bisa secara formal atau bisa secara informal, yang mana tugasnya itu ya ini, menyelesaikan perselisihan jika terjadi masalah dengan harga transfer. Terus kemudian kalau misal perlu dikaji ulang perhitungan tadi ya. Oh, ini biayanya terlalu tinggi, ini biayanya diubah aja. Oh, ini nilai harga jualnya terlalu tinggi, itu diturunin aja. Nah, itu namanya mengkaji ulang. Sehingga hitungan-hitungan tadi ya memang rumusnya sama, tetapi nilai angkanya bisa disesuaikan kembali. Nah, atau kalau sangat terpaksa ya aturan-aturan yang selama ini dipakai untuk kebijakan deh ya, kebijakan harga transfer yang dipakai di unit organisasi itu ya kita sesuaikan lagi. Aturan-aturannya di tata meneh gitu ya. Dan itu punya kewenangan si lembaga arbitasinya, karena memang tugas lembaga arbitasi itu menjaga supaya konfliknya tidak berkepanjangan. Ya kan? Kalau konflik itu lebih banyak dipengaruhi karena orang-orang itu terlalu saklek,
memahami aturan, ya aturan yang disesuaikan. Nah, itu beberapa hal terkait dengan transfer pricing, ya. Mulai dari pengertiannya, metodologinya, sampai jika terjadi permasalahan. Oke, saya mungkin sampai di sini dulu aja untuk penjelasan terkait dengan transfer pricing. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Untuk absensi, bisa ya, nggak ada kendala ya, bisa absen semua ya. Bisa, Pak. Oke, ya. Tadi saya setting kok. Oke, ya sudah. Karena tadi saya setting kok kayaknya ada trouble. Nah, kalau memang bisa ya alhamdulillah, saya tidak perlu ngabsensikan lagi. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya kuliah malam kita cukupkan sampai di sini. Kita masih menyisakan beberapa pertemuan dan memang harus kita selesaikan sampai dengan UAS nanti ya. Ya sekitar 2-3 pertemuan lagi kalau hitungan saya kalau nggak salah. Dan itu mungkin ya di bulan ini itu ya, di bulan Juni atau mungkin awal Juli, karena pertengahan Juli kita sudah melakukan ujian akhir semester. Ya, monggo silakan disiapkan beberapa hal yang terkait dengan itu. Setiap kuliah selalu saya rekam dan selalu saya upload di YouTube. Kalau misalkan memang membutuhkan informasi yang perlu diulang lagi dari kuliah kita, monggo silahkan dipelajari dari situ. Ya. Enaknya kuliah online ya di sini kita bisa mengulang lagi untuk kuliahnya di waktu yang lain ya, dengan format dan suara yang sama persis. Kalau misalkan nanti minggu, insya Allah semester depan itu kita sudah mulai tatap muka offline, ya. Jadi ya kita akan kembali lagi seperti zaman awal dulu, tidak ada rekaman, sehingga pertemuan kita lakukan di kelas ya malam-malam seperti ini, tetapi kalian harus berdandan untuk datang ke kampus, ya. Dan kita ketemu di kelas membahas seperti ini bersama-sama, tidak ada rekaman, ya, sehingga satu kali pembahasan kalian harus bisa memahami. Ya itu kalau kita kuliah offline nih, tapi ya nanti ya kita lihat aja kondisi yang ada di semester depan. Baik, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat. Next day kita weekend. Selamat weekend Ria, kalau memang ada waktu untuk weekend. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.